Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 4 Sistem Bumi. Di sini kami akan menjelaskan tentang bencana. Berikut anggota kelompok kami. Poin-poin yang akan kita jelaskan yaitu definisi dan konsep dasar bencana, klasifikasi dan jenis bencana, dampak dan karakteristik bencana, manajemen risiko, studi kasus, dan pentingnya data kebencanaan. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang definisi dan konsep dasar bencana. Bencana itu adalah kejadian yang ngancam atau ganggu kehidupan masyarakat dan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Secara konsep, bencana itu terjadi karena interaksi 5 hal. Yang pertama, ada bahaya, yaitu kayak gempa atau banjir. Yang kedua itu resiko, yaitu potensi kerugian. Dan yang ketiga, ada paparan, siapa atau apa yang ada di area bencana. Yang keempat, ada kerentanan, kondisi yang bikin makin rentan. Dan yang kelima, itu ada dampak, yaitu akibat nyatanya kayak korban jiwa atau kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan jenis bencana. Nah, kalau berdasarkan sumber penyebabnya, bencana itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam, yaitu bencana yang terjadi akibat fenomena alam, baik murni maupun dipengaruhi oleh manusia. Nah, kalau bencana alam ini bisa berupa bencana geologis, meteorologis, maupun oseanik. Lalu ada bencana non-alam, yaitu bencana akibat kegagalan teknologi, aktivitas manusia, ataupun peristiwa di luar proses ilmiah, seperti kebakaran, ledakan nuklir, dan wabah penyakit. Dan terakhir ada bencana sosial, yaitu bencana yang timbul akibat konflik sosial di lingkungan masyarakat, seperti perang, kerusuhan, dan konflik antar kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dan karakteristik dari bencana. Bagi manusia, dampaknya jelas, ada korban jiwa dan luka, serta trauma psikologis yang mendalam seperti stres dan kecemasan. Untuk lingkungan dan sosial, bencana menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Ini berujung pada kerugian ekonomi yang besar. Akibatnya bisa terjadi kekurangan pangan dan gizi, bahkan memperburuk kemiskinan struktural di masyarakat. Memahami dampak ini krusial agar kita lebih siap dan tanggap. Baik, masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu manajemen risiko bencana. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari manajemen risiko bencana. Nah, menurut Syarif, manajemen risiko bencana merupakan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan yang mencari dengan melakukan observasi secara sistematis dan analisis untuk meningkatkan yang pertama, tindakan atau measures, yang kedua ada pencegahan, yang ketiga ada mitigasi, yang keempat ada persiapan, yang kelima ada respon darurat, dan yang keenam ada pemulihan. Nah, untuk tujuan manajemen risiko bencana sendiri ada 4. Yang pertama, mencegah kehilangan jiwa seseorang. Yang kedua, mengurangi penderitaan manusia. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak berwenang. Dan yang keempat, mengurangi kerusakan. Berikut tahapan-tahapan manajemen risiko bencana menurut beberapa ahli. Menurut Walensky, terdapat tahap sebelum bencana, tanggap darurat, pemulihan jangka dekat, dan pemulihan jangka panjang. Menurut Walch, terdapat tahap peringatan, perencanaan dan persiapan, tanggap, dan pemulihan. Menurut Helsloot dan Rittenberg, terdapat tahap peringatan, emergensi, dan pemulihan. Baik, selanjutnya terkait studi kasus gempa Palu 2018 memiliki waktu 28 September 2018, kekuatannya 7,4 magnitudo. Dampak yang ditimbulkan adalah tsunami, likuifaksi, dan kerusakan besar, sehingga menimbulkan korban lebih dari 4.000 jiwa dan puluhan ribu bangunan rusak. Lalu tantangan yang dihadapi itu yang pertama, informasi akurat terbatas, banyaknya hoaks dan berita simpang siur, dan hambatan evakuasi dan distribusi logistik. Dari data ini, kita dapat pelajaran penting. Yang pertama itu data dari BMKG, BNPB, VVMBG sangat penting, dan data valid diperlukan dalam peringatan dini hingga pemulihan bencana. Lalu selanjutnya adalah mengenai seberapa penting sih data kebencanaan. Data kebencanaan sangat penting karena setidaknya ia memegang 3 peran utama. Yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Tentunya lembaga penanggulangan bencana memerlukan data yang akurat dari sumber yang resmi saat hendak menentukan langkah evakuasi maupun pengiriman tim SAR. Dan yang kedua adalah untuk mencegah penyebaran informasi palsu. Dalam situasi yang genting, masyarakat sangat riskan untuk menerima berita yang keliru sehingga diperlukan sumber terpercaya seperti situs resmi BNPB maupun BMKG. Dan yang terakhir yaitu untuk memperkuat mitigasi dan edukasi yang sangat berperan untuk edukasi masyarakat, simulasi evakuasi, hingga perencanaan tata ruang yang lebih tanggap bencana. Berikut adalah daftar pustaka kami. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.